Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararam daram daram dam, tararam daram daram, tararam daram daram, tararam daram daram. Jadi kalau manusia nggak punya akhlak, kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Na'udzubillah min. Karena manusia kalau sudah tidak berakhlak, apapun dia bisa kerjakan. Bisa membunuh ibunya, menzinahi anaknya dan sebagainya. Konten sama هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, al-mukarramun, para habaib, para amil ulama, wabil khusus sahibul hajah, adinda Roma muda Kiai Haji Ilman Mubarak, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma and Soneta enggak? Itu namanya Forsa. Forsa ini ayat 2. Forsa struktural dan non struktural. Orang struktural itu berseragam, punya KTA, terikat oleh disiplin organisasi, harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun yang non struktural tidak terikat oleh aturan organisasi, tidak ber-KTA, namun sejauh pencinta Roma dan Soneta, itu namanya Forsa. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forsa! Hadirin hadirat, keberadaan kita di sini malam hari ini ada 3 tema. Yang pertama, peresmian pesantren Miftahul Ulum. Kita doakan agar pesantren Miftahul Ulum bisa jaya melahirkan santri-santri yang beriman, berakhlakul karimah, dan bisa bermanfaat kelak untuk pembangunan agama, bangsa dan negara. Amin. Yang kedua adalah
dalam rangka walimatus safar umrah. Yang mau umrah ini siapa? Ada di sini? Ada yang mau umrah? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, manusia diwajibkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu Allah SWT berfirman, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ini paling prinsip. Laksanakanlah haji dan umrah lillahi ta'ala. Bukan karena motif-motif lain, bukan karena alasan-alasan lain. Wa'atimul hajja wal umrah lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya'ti ala nasi zamanun yahuju aghniyahum lin nuzhah wa awsatuhum lit tijarah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman pada umatku orang-orang kaya berhaji tapi untuk bertamasya, bukan untuk ibadah. Yang kedua kata Nabi, orang-orang kaum menengah juga berhaji tapi bukan mau ibadah, tapi mau dagang, mau berbisnis di sana. Dia mau sarung, mau akik murah, dia mah dijual itu 100 real, 1000 real. Tujuannya itu. Boleh ente dagang di sana? Boleh dagang nggak? Boleh, tapi bukan niat. Ya, niatnya harus umrah haji lillahi ta'ala. Dagang mah sambilan ya tamanya. Jangan jadi tujuan, jadi tujuan haram. Jadi mardud nanti pulangnya. Haji mardud, umrah mardud. Yang tertolak, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama niat. Yang kedua pesan Allah Subhanahu wa taala, wattazawwadu, berbekalah, baina harzali taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Nah, ini yang harus dibawa nanti ke Mekah, ke Madinah. Takwa, sebaik-baik bekal takwa. Naon eta takwa teh? 7 sifat. Yang pertama, orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhirat, ini beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yang menegakkan salat secara konsisten 5 waktu sehari semalam. Nukatilu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, suka memberi, suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nanti di Mekah Pak Bu, banyak orang yang begini, sedekah, hamri dan sebagainya. Nah, jadi dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu tidak pelit, suka memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Nuka opat wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional. Karena di Mekah nanti Anda akan berjejal-jejal, ada yang terinjak, tersikut. Wal kaziminal ghaiz kudu dibawa. Tidak, pandai marah, pandai menahan marah. Yang keenam, yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang, tidak pendendam. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat baik kepada manusia, kepada alam, misalnya hewan dan tanaman. Nuka 7, idza fa'alu fashihatan aw zalam anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, yaitu kalau dia terlanjur berbuat dosa, maka segera ingat kepada Allah dan mohon ampunan Allah. Ini yang kata Allah, wa kharujat taqwa, sebaik-baik bekal untuk dibawa umrah dan haji adalah takwa. Itu 7 sifat ini. Jangan sampai 7 sifat ini
tidak diterapkan, tidak diimplementasikan dalam berumrah dan berhaji. Faham? Faham? Biasa ngalir lain. Hei, boleh saja. Oke, nyanyi mah di Indonesia. Nah, sekarang juga kita berkumpul dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid tidak lebih dan tak kurang dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal beliau dengan dalam, maka kita akan kagum kepada beliau. Karena akhlak beliau ini luar biasa. Menetes air mata kita kalau baca sejarah Nabi Muhammad. Akan kagum kita. Lalu muncullah cinta kita. Lalu akhirnya muncullah ketaatan kita kepada beliau. Ini tujuan daripada Maulid. Untuk mendalami, memperdalam pengenalan kita kepada sosok beliau. Hingga kita cinta, kagum, dan akhirnya taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Lalu wa qala ta'ala aydan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sadaqallahul azim. Katakannya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Muhammad. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Amin. Mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah? Amin. Syaratnya apa tadi kata Allah? Taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya ketaatan kita. Ya jami kan ini pangkernya. Jadi Suganta, iya nang. Apa lobang? Masya Allah, Masya Allah. Punten di penggerannya ya. Enggak. Jadi itulah fungsi Maulid Nabi ini, untuk mendalami, mengenal, mencintai, akhirnya mentaati. Oleh karena itu kita harus izinkan saya menelusuri biografi singkat beliau. Boleh? Boleh? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlahir pada hari, masih tahu umat Islam ini? Terlahir pada hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun aja bukan tahun macan. Kenapa dikatakan lahir pada tahun gajah? Karena pada ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha dari San'a, tujuannya memeruntuhkan Ka'bah. Saat itulah Allah hancurkan mereka dengan fairan ababil, yang dimana ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu, salah baik.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum tarmihim bihijaratin faj'alahum. Tidakkah kalian melihat bagaimana aku gagalkan upaya tentara gajah dengan mengirimkan tayran ababil? Kalau tafsir zaman dulu tayran ababil burung yang membawa batu dari neraka. Tapi dalam tafsir modern, tayr itu bukan hanya burung. Tayr itu berarti juga benda-benda terbang. Maka mereka menafsirkan tayran ababil, al-babil itu berbondong-bondong, banyak-banyak, bergerombol. Tayran ababil disafirkan dalam tafsir modern sebagai meteor yang banyak menyala, dan itulah yang sehingga membuat tentara gajah lumat seperti rumput yang dikunyah. Wallahu a'lam. Yang pasti itulah usaha Allah SWT, perbuatan Allah SWT menggagalkan upaya Abraha menghancurkan Ka'bah. Beliau dilahirkan tahun 571 Masehi, bertepatan dengan itu. Di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Di antara 313 rasul ada 25 rasul agung sampai 5, dan satu-satunya teragung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dikatakan nabi yang teragung? Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi pendahulunya, Bu, hanya diwajibkan diutus untuk negerinya masing-masing, tidak boleh keluar negaranya. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Sadom saja. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Ad saja. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Thamud saja. Nabi Isa alaihi salam hanya diutus untuk bangsa Israel saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israil. Yesus yang kata mereka adalah Yesus Kristus itu ternyata diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Dan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 itu dibenarkan. Di sana berbunyi ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Jadi jelas sekali semua nabi ditugaskan untuk bangsanya masing-masing, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi tidak demikian Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau kami utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu hebatnya Nabi kita. Wilayah dakwahnya universal, dunia. Oleh karena itu beliau dibekali oleh kitab suci Al-Quranul Karim yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ini semuanya perihal kehidupan manusia ada bimbingannya di sana. Seluruh problematika manusia ada solusinya di sana. Masya Allah. Sehingga ada seorang sosiolog dari Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah baca Al-Quran dia berkomentar. Apa katanya? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu kelebihan Nabi yang pertama. Beliau diutus untuk seluruh manusia.
yang lain diutus untuk wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua, salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa itu solawat? Secara etimologis, solawat adalah jamak daripada solat. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta." Jagalah solatmu. Solawat itu solat. Secara etimologis. Tetapi secara terminologi, lihat arahnya dari mana solawat ini. Kalau dari Allah kepada Nabi, bukan solat. Solawat itu artinya memuliakan, menghormati, membanggakan. Paham? Nah begitu juga kalau solawat datangnya dari manusia kepada Allah, ini artinya menyembah. Jadi waqimus shalah. Allah berfirman, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus sholata li dzikri." Allah berfirman, "Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tegakkanlah salat demi mengingatku." Jadi orang salat itu menyembah Allah, bukan memuliakan Allah, tidak. Tapi menyembah Allah. Kemudian kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormatilah beliau dengan sesempurna penghormatan. Artinya kita mendoakan Nabi sebagaimana kalau habis azan, apa doa kita? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyina Muhammadan bla 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 dan seterusnya, kita doakan Nabi. Ya. Juga berarti kita muliakan Nabi. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi asra. Wa man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Itu jadi kelipatan salawat. Kalau kita salawat kepada Nabi, artinya kita muliakan Nabi, maka Allah akan menyayangi kita. Kalau kita hormati yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Paham? Makanya bersolawat itu top kaliknya ke orang oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Allah bersalawat kepada, artinya Allah menyayangi kita. Amin Allahumma amin. Nukatilu syafaat ini Nabi bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad'a biha fastujibat. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Semua nabi punya doa pamungkas dan mereka telah melakukannya, menyatakannya kepada Allah dan telah dikabulkan. Tapi aku simpan doa pamungkasku agar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti Bu, Bapak, manusia berlari-lari menghampiri Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat, minta pertolongan. Mereka semua angkat tangan, silahkan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliau diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang keempat kelebihan beliau adalah akhlak. 124.000 nabi, 313 rasul, tugasnya sama untuk menyampaikan la ilaha illallah. Untuk menyampaikan kepada manusia tidak ada Tuhan kecuali Allah, jangan menyembah selain Allah. Tapi Nabi Muhammad ada misi yang spesifik, yaitu di samping mensampaikan kalimat tauhid, beliau ditugaskan membangun akhlak. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq."
Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Budi pekerti, attitude. Secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak enggak ayat itu. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang nukatilu akhlakus sayyah, akhlak yang buruk. Coba kita lihat akhlak Nabi kepada Allah, kepada manusia, kepada alam, semuanya yang terbaik, akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, Masya Allah. Beliau ini sosok yang maksum. Apa itu maksum? Terbuka dosa, nggak pernah bohong, nggak pernah mencuri, nggak pernah berzina, nggak pernah membenci. Maksum, tidak punya dosa. Tapi Masya Allah Bu, Pak, sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Di samping sholat wajib 5 waktu, qiyamul lailnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan istighfar, Masya Allah, beliau maksum, nggak punya dosa. Tapi istighfarnya 100 kali satu hari. Bukan istighfar biasa, tapi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Masya Allah. Ini akhlaknya luar biasa, nggak punya dosa, tapi minta ampunnya 100 kali. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kamu ini pemegang kunci surga, kamu ini nggak punya dosa, kenapa sampai sholat bengkak-bengkak kakimu? Istighfar sepanjang itu setiap hari. Apa kata Nabi? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan derajat yang begitu tinggi kepadaku? Syukur, akhlakul karimah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kepada manusia, aduh, banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa ya. Saya kasih contoh soal aja nih. Ketika dia Taif, beliau dilempari batu sama orang Taif. Jibril alaihissalam yang selalu mendampingi beliau dalam berdakwah gemes juga. Beliau berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah sebagaimana para nabi sebelum kamu. Ketika umatnya durhaka, mereka meminta kepada Allah agar umatnya dihukum, dihina, dianiaya. Nanti aku yang eksekusi mereka dengan menghimpit dengan 2 buah bukit ini. Nabi angkat tangan, tapi doanya beda. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku karena mereka enggak mengerti. Ya Allah, mereka melempari aku dengan batu, maafkan mereka ya Allah karena mereka belum mengerti. Sementara Jibril perintahkan Muhammad untuk mengazab mereka sebagaimana para nabi sebelum mereka. Ketika umatnya durhaka, maka nabinya memohonkan bencana kepada umatnya. Tidak demikian dengan nabi kita. Maka nabi memohonkan hidayah, ampunan untuk orang yang menganiayanya. Subhanallah. Akhlakul karimah. Sama tanya nih bapak-bapak di sini. Bapak kalau sampai sama batu diapain Pak? Tajalama. Hei. Dinaulkan tajalama. Mun di baledok ku batu heuy. Babet deh, kadek wae. Kamu maulid udah berapa kali, oi? 10 kali? 50? 100 kali? Akhlakmu sudah berubah belum? Tah, eta. Kita ini maulid itu untuk merubah akhlak lebih baik. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin. Amin. Kemudian akhlak kepada hewan dan tanaman. Jangan salah, tanaman itu makhluk hidup. Ada satu ilustrasi ini. Tahun 1930, berapa tahun yang lalu itu?
1930 ada seorang dokter botanis ahli tanam-tanaman mau mengadakan penyelidikan terhadap pohon-pohon di New Delhi, India. Setelah diselidiki pohon-pohon itu, oh ternyata pohon itu ada jenisnya, ada gendernya, ada laki-laki, ada pohon perempuan. Begitu diselidiki lagi, oh ternyata pohon-pohon itu kawin, yang mengawinkan kumbang dan angin. Masya Allah. Sebelum dokter bos, Allah subhanahu wa ta'ala 1405 tahun yang lalu telah menyatakan hal itu, bahwa pohon berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Masya Allah. Dan Allah telah menyatakan wa arsala riyaha lawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan Nabi Muhammad SAW sangat berakhlak kepada pohon, karena sadar pohon itu bernyawa hidup dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Semua yang di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah dengan caranya, termasuk pohon-pohon. Makanya jangan diremehkan itu pohon. Nabi kalau ketemu pohon beri salam, assalamualaikum, masya Allah. Diusap, disayang itu pohon. Nyabu banyak. Yang punya pohon siram tiap pagi sambil sholawat. Salatullah diguyurat, happy itu pohon teh, senang. Makanya kalau ada kebutuhan, satu, jangan cabik pohon semua maunya. Cari pisau yang tajam, bismillah ya Allah akbar saya. Pohon punya nyawa, pohon hidup dan dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta beliau kita hewan luar biasa. Pernah satu kisah, beliau mau sholat, sorbannya ditidurin kucing. Untuk tidak mengganggu nyenyaknya tidurnya kucing, itu sorban digunting sama Nabi. Ini akhlak Rasulullah kepada hewan dan tanaman, kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau sebisa-bisanya. Oke, saya punya lirik judulnya akhlak. Ya. Dalam berbicara harus memakai rame-rame akhlaknya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta jabatan tak menjadi ukuran. Betul. Betul. Walaupun jabatanmu gubernur, mun murutna comberan, tidak mulia, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Betul. Tapi sebaliknya walaupun kamu cuma tukang sapu jalan, miskin, tapi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, kamu mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Betul. Inna akramakum indallah atqakum. Ukuran derajat manusia di sisi Allah takwanya. Takwa itu berdiri di atas akhlak. Amin ya Allah. Amin. Benar tuh. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararam daram daram dam.
Jadi kalau manusia nggak punya akhlak, kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Na'udzubillahi min. Karena manusia kalau sudah tidak berakhlak, apapun dia bisa kerjakan. Bisa membunuh ibunya, menzinahi anaknya dan sebagainya. Na'udzubillah. Kal an'ami bal hum adall. Lebih hina dari binatang. Na'udzubillahi min. Dalam bergaulan harus memakai akhlak. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten Sama